Tema kita pada malam hari ini yaitu kebenaran yang menyelamatkan. Ya, hari ini kita akan melihat apa dimaksudkan kebenaran dan apa saja kebenaran yang mampu menyelamatkan Bapak Ibu, Saudara dan saya. Yang pertama Bapak Ibu, mari kita baca dari Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sehingga tema ini berbicara tentang kebenaran yang menyelamatkan, maka kita dapat menyimpulkan, firman yang menyelamatkan. Karena kebenaran yang dimaksudkan dalam teks atau tema khotbah ini adalah firman. Dan firman itu menyelamatkan. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau kebenaran ada firman, firman itu apa? Firman itu firman yang di belakang itu nama. Apa itu firman, Bapak Ibu? Nah, firman sinonim itu kalam. Ini kita punya gereja ini, kalam. Jangan sampai orang tanya, gereja Kalam Kudus itu artinya apa? Nanti saya WA penginjil Hence dulu tanya kalam itu artinya apa ya. Bapak Ibu, kalam itu artinya firman. Sinonimnya itu sabda. Sinonimnya lagi perkataan. Perkataan Allah. Firman Allah. Tadi ketika kita menyanyikan pujian sebelum mengawal ibadah, firman menjadi manusia. Dalam Yohanes pasal 1, firman menjadi manusia dan diam di antara kita adalah Yesus Kristus. Nah, di dalam kebenaran, dalam beberapa waktu lalu, khususnya kelas tentang katekesasi maupun juga dalam beberapa di komisi pria wanita, ibadah doa. Dalam iman Kristen kita percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Di mana kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu disampaikan. Sehingga ketika tema ini berbicara tentang kebenaran yang menyelamatkan, berarti standar kebenaran itu adalah firman. Oleh sebab itu penting untuk kita merenungkan akan hal ini. Bapak Ibu, melalui Alkitab yang adalah firman Tuhan, ketika kita baca, kita merenungkan, kita tahu siapa Tuhan kita. Kita tahu lewat Alkitab awal dunia ini dan kita tahu akhir dunia ini. Bahkan Bapak Ibu, lewat Alkitab juga kita bisa tahu kehidupan setelah kematian. Bapak Ibu sudah pernah ke neraka dan surga? Sudah pernah Bapak Ibu? Sudah? Belum, tapi Bapak Ibu tahu enggak apa yang terjadi di neraka, apa yang terjadi di surga? Kita bisa tahu tidak Bapak Ibu? Bisa. Dari mana? Dari firman Tuhan. Sehingga standar kebenaran, standar kita tahu apa yang terjadi, siapa Tuhan kita tahu apa yang terjadi setelah kematian, itu berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Dan menjadi pertanyaan Bapak Ibu, kenapa Bapak Ibu percaya Yesus adalah Tuhan? Halo? Kenapa Bapak Ibu percaya Yesus adalah Tuhan? Itu karena saya pun Pak Pendeta yang ajar. Bapak Ibu ada di media sosial, seorang dulu artis tahun berapa 80-an ya. Dia pindah ke agama seberang dan dia bersaksi bahwa pendiri agama Kristen itu yang mengajarkan semua Yesus Tuhan itu adalah Paulus yang ajar. Maka orang Kristen sebenarnya itu disebut sebagai Paulism katanya. Bapak saya mau kasih tahu, orang itu tidak baca Alkitab baik-baik. Yang mengatakan Yesus adalah Tuhan bukan saja Paulus. Tetapi dalam perjanjian baru Injil menjelaskan Yesus adalah Tuhan. Sehingga kalau pertanyaan ada orang bertanya, kenapa percaya Yesus adalah Tuhan? Maka jawaban yang paling benar, jawaban yang paling alkitabiah, karena Alkitab yang ngomong. Alkitab yang ngomong Yesus adalah Tuhan, maka saya percaya Yesus adalah Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Karena Bapak Ibu coba tanya semua agama. Bapak Ibu tanya baik agama apapun, mereka sangat menjunjung tinggi otoritas kitab suci. Betul tidak Bapak Ibu? Apa yang dikatakan oleh kitab suci itu bagi semua agama, standar kebenaran itu apa yang kitab suci katakan. Dan dalam iman Kristen, kitab suci orang Kristen Alkitab. Dan pemahaman tentang siapa itu Tuhan, bahkan bagaimana seseorang bisa mendapatkan keselamatan, itu hanya dikatakan oleh Alkitab dan kita pegang itu sebagai kebenaran. Dan Alkitab mengatakan dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, bahwa kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kisah para Rasul 4 ayat 12 mengatakan, keselamatan tidak terdapat dalam seorang pun, kecuali dalam Dia. Di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang dapat disebut oleh manusia dan memperoleh keselamatan. Tapi saat ini Bapak Ibu ada sebuah ajaran kebenaran, semua agama sama. Semua agama mendapatkan jalan keselamatan masing-masing.
Bapak Ibu, Alkitab bilang tidak. Alkitab ngomong keselamatan hanya dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan tidak ada keselamatan di luar Tuhan Yesus Kristus. Maka kalau ada orang ngomong berdasarkan standar dan lain, silakan saja Bapak Ibu. Tapi saya sebagai seorang Kristen, saya sebagai anak Tuhan, percaya apa yang Alkitab katakan. Dan ketika ada orang yang mengajar sebuah kebenaran di luar Alkitab, maaf saja, saya tidak percaya. Dan saya sebagai anak Tuhan menjunjung tinggi apa yang kitab suci saya katakan. Bahwa keselamatan hanya di dalam Tuhan Yesus. Amin. Yang berikut Bapak Ibu, Martin Luther pun mengatakan begini. Kalau tadi kita berbicara ya, tentang bahwa Alkitab juga mengajar kita bagaimana kita mendapatkan keselamatan dan hidup kekal. Ya, orang bertanya, kok hanya percaya Yesus saja bisa mendapatkan keselamatan? Kok enak sekali? Maka saya akan memberikan jawaban, ya benar-benar karena Alkitab suciku yang mengatakan begitu. Salah satu jawaban Bapak Ibu ketika orang mempertanyakan iman adalah kitab suci yang mengatakan demikian. Dan hampir semua agama Bapak Ibu kalau tanya, ketika kitab suci mengatakan demikian. Karena apa? Keyakinan akan kitab suci itu yang paling penting Bapak Ibu. Apakah kitab suci mengatakan benar atau tidak? Nah, Bapak Ibu, Martin Luther mengatakan begini, bahwa firman Tuhan adalah terang yang menuntun kita bukan hanya pada kerajaan kekal, bukan hanya pada keselamatan yang bersifat kekal, tetapi juga mengajar kita untuk mendapatkan keselamatan pada kehidupan yang ada menghadapi kesulitan dan ujian hidup saat ini. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa ketika kita baca firman Tuhan bukan saja menuntun kita pada keselamatan kekal, tetapi Alkitab juga berisi tentang bagaimana kehidupan kita di tengah dunia yang penuh kegelapan ini Bapak Ibu. Menuju keselamatan kekal kita harus melewati proses kehidupan yang ada dalam dunia ini. Dan dunia ini penuh dengan kegelapan. Dan lewat firman Tuhan itu memberikan kita terang bagaimana kita juga selamat bukan saja di akhirat. Tapi kita juga selamat di dunia ini. Bagaimana rumah tangga kita bisa selamat. Bagaimana gereja kita, bagaimana pekerjaan kita, bagaimana usaha kita, bagaimana kehidupan sosial kita bisa selamat. Alkitab juga memberikan tuntunan. Alkitab bukan saja berbicara tentang akhirat Bapak Ibu. Tapi Alkitab juga pedoman hidup untuk berbicara bagaimana relasi kita dengan sesama. Bagaimana kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan Mazmur 119 ayat katakan, firman Tuhan itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Berbicara tentang kekekalan kita clear, berbicara tentang keselamatan yang kekal kita beres, selesai. Tapi maksud dari firman Tuhan, tema dalam mengantar kita memasuki bulan Maret ini adalah bagaimana kita selamat di dalam kehidupan rumah tangga, kita selamat dalam kehidupan usaha pekerjaan, kita selamat dalam kehidupan sosial dan lain-lain. Dan saya percaya, Bapak Ibu semua mau selamat, betul? Amin. Bapak Ibu mau selamat atau ada yang mau selamat di tempat ini? Semua pasti mau selamat. Dan hari ini kita akan belajar Bapak Ibu dari Kejadian pasal 26 ayat 1 sampai 33 bagaimana kisah dari seorang Ishak yang dia memberi dirinya dipimpin oleh firman Tuhan dan Alkitab memberikan kisah dia selamat. Mari Bapak Ibu kita baca Kejadian pasal 26 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6 terlebih dahulu. Saya akan baca bagi Bapak Ibu semua, multimedia mungkin bisa bantu. Kita akan merenungkan 4 hal bagaimana Tuhan memimpin dan menyelamatkan Ishak lewat firman Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu, firman Tuhan itu ketika kita memberi diri kita dipimpin, kita harus yakin bahwa firman Tuhan bukan saja memberikan kita pengetahuan. Tapi dari dulu sampai sekarang firman Tuhan juga sebagai petunjuk hidup, maka perlu kepekaan dalam hidup kita. Dan dalam pembacaan ini kita menemukan bahwa Tuhan menuntun Ishak, menyampaikan arahan untuk Ishak jangan pergi ke. Bapak Ibu berencana pergi ke Mesir, benar atau salah? Halo Bapak Ibu? Benar saja. Kita perlu berencana, kita perlu merencanakan planning satu dan yang lain. Tapi Bapak Ibu dalam pembacaan ini menemukan bahwa di balik rencana manusia yang baik, ada rencana Tuhan yang lebih indah dan lebih baik. Rencana manusia bisa saja baik, tetapi rencana Tuhan jauh lebih baik daripada rencana manusia. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan,
Ketika kita berada dalam kesulitan, ketika kita berada dalam persimpangan, biasanya apa yang Bapak Ibu lakukan? Mungkin kita berkonsultasi dengan orang-orang bijaksana, kita berkonsultasi dengan berbagai macam cara dan bahkan kita memakai pikiran kita. Tapi firman Tuhan hari ini mengajar kita. Apakah kita bertanya kepada Tuhan apa yang harus kita lakukan? Jalan mana yang harus saya ambil? Tuhan berikan aku petunjuk, berikan aku arah supaya aku hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan inilah yang dialami oleh Ishak. Tuhan memberikan petunjuk lewat firman Tuhan. Bapak Ibu, ketika kita berseru minta petunjuk Tuhan, yakin Tuhan pasti memberikan petunjuk. Dan petunjuk Tuhan salah satunya Bapak Ibu, tidak pernah bertentangan dengan setiap kehendak dan firman Tuhan yang diajarkan. Dan firman Tuhan jelas mengajarkan kepada Ishak, jangan pergi ke Mesir. Mungkin Ishak hanya pikir, Tuhan bagaimana kalau saya tidak pergi ke Mesir, kita akan mati kelaparan. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Mungkin di tengah kesulitan, mungkin di tengah sesuatu yang tidak mungkin. Tapi ketika kita belajar untuk taat, untuk percaya pada arah, pada firman yang Tuhan berikan. Dan inilah yang dialami oleh Ishak. Dia memilih untuk tetap tinggal, ayat 6 katakan. Ishak tetap tinggal di Gerar. Dia tidak pergi ke Mesir. Dia tetap percaya pada firman, pada arah, pada tuntunan Tuhan. Walaupun di depan dia kenyataan tetap terjadi kekeringan, tidak ada air, tidak ada lain-lain. Bagaimana nasibku? Tapi dia tahu bahwa Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup dia. Bapak Ibu, waktu saya merenungkan ini, saya dulu merenungkan, benar ya. Ishak itu putar otak, pikir bagaimana supaya dia memperoleh keselamatan, pikir bagaimana supaya keluarganya, supaya orang-orang yang ada di sekitarnya bisa selamat. Tetapi waktu saya merenungkan ini Bapak Ibu, lebih daripada Ishak yang memikirkan tanggung jawab, Tuhan sudah lebih memikirkan dan bertanggung jawab untuk Ishak dan keluarganya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, sebagai orang tua, Bapak Ibu mikir enggak nasib anak-anak? Halo? Bapak Ibu pikir enggak bagaimana saya punya anak ke depan, rumah tangga, usaha, pekerjaan? Wah, kita sebagai orang tua rasa bertanggung jawab bukan? Tapi firman Tuhan mengatakan Tuhan lebih bertanggung jawab dari Bapak Ibu dan saya. Dan Tuhan tahu yang terbaik. Oleh sebab itu sebagai orang tua, sebab itu sebagai anak-anak muda, sebagai kehidupan apapun yang terjadi Bapak Ibu, kita bersyukur meminta petunjuk hidup dari segala hal yang akan kita ambil keputusan-keputusan. Minta petunjuk Tuhan. Minta konfirmasi dari Tuhan. Bapak Ibu, saya punya pengalaman dengan firman Tuhan ini. Tempo hari Bapak Ibu, satu kali ada tawaran untuk saya untuk waktu masih di Mangkutanah, dikasih tawaran untuk bagaimana pelayanan di Sulawesi Tengah di Tentena. Waktu itu ditawarkan jadi gembala, gaji naik, jemaat lebih banyak, di Mangkutanah hanya berapa kakak, 19 kakak. Gereja besar dan lain-lain, tawarannya, Yudi kayaknya bagus. Satu kali Bapak Ibu saya bergumul dengan penginjil ya, kami dua bergumul, bagaimana ini? Satu kali ada KKR di gereja GBT di dekat situ juga. Dan hamba Tuhan tuh dia khotbah begini. Dari ayat ini. Jangan pergi di Mesir. Bapak Ibu, Mesir itu berbicara tentang semua yang berkelimpahan. Semua ada di sana. Gerar berbicara tentang apa? Kekeringan, kesulitan. Sepertinya Madesu tidak ada harapan arah depan yang ada. Tapi ketika taat pada pimpinan Tuhan, Bapak Ibu kita lihat pada pembacaan seterusnya nanti. Oleh sebab itu Bapak Ibu, sungguh berbahagia kalau kita hidup sesuai dengan arah firman Tuhan. Dan kita akan lihat keselamatan apa yang selanjutnya dialami oleh Ishak. Yang kedua, Bapak Ibu, firman Tuhan ketika memberikan arah kepada Ishak, tapi firman Tuhan itu juga memberikan kekuatan, keberanian bagi Ishak untuk menghadapi ketakutan. Bapak Ibu, ini pembacanya agak panjang, tapi saya baca garis besar, cerita garis besar seperti anak sekolah minggu saja Bapak Ibu ya. Kisah ini berbicara tentang ketika Ishak tinggal di Gerar. Nah, ini Ishak punya istri nih, Ribka cantik. Bapak-bapak kalau istri cantik kira-kira senang tidak Bapak Ibu? Halo? Senang? Coba bapak-bapak di sini bilang, saya punya istri ini cantik atau tidak? Bapak-bapak punya istri cantik atau tidak? Cantik atau tidak? Ya?
Kalau cantik senang tidak. Tapi istri cantik, Ishak was-was. Ishak was-was, istrinya cantik. Kenapa? Bukan takut apa kalau pelakor tuh pelakor perempuan ya. Ini rebut istri, suami istri orang atau apalah istilahnya. Dan itu yang Ishak rasakan, Ishak takut. Dan Ishak takut bukan istrinya direbut orang, yang Ishak takut adalah dia dibunuh. Supaya istrinya diambil. Dan dia bilang buat Ribka begini, nanti kalau ada orang tanya, bilang adikku ya, saudaraku ya. Kenapa? Karena dia takut. Tapi Bapak Ibu, firman Tuhan datang kepada Ishak lagi. Aku akan memberkati engkau, keturunanmu akan banyak. Bapak Ibu, Ishak yang tadinya takut ketika firman Tuhan datang, berarti saya tidak akan mati. Dan di situ membangkitkan keberanian menghadapi ketakutan ancaman pada saat itu. Sehingga Abimelek pun Tuhan menampakkan datang dalam mimpi. Dan Abimelek bilang, kenapa aku harus bohong Ishak? Bukankah harus hidup sesuai dengan apa yang firman Tuhan, hidup dalam kebenaran, jangan bohong-bohong. Dan orang yang hidup jujur, orang yang hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, Tuhan yang bertanggung jawab. Dan ketakutan Ishak pada saat itu Bapak Ibu, ketika dia pimpin, memiri diri dalam pimpinan firman Tuhan, ada keberanian, ada kekuatan. Dan dia tahu firman Tuhan itulah perlindungan di tengah ancaman yang memungkinkan bisa membuat dia hidup dalam ketakutan. Coba Bapak Ibu kalau Ishak hidup bohong terus. Ada sukacita, ada damai sejahtera. Mungkin saja takut tiba-tiba kebongkaran, terbongkar kebohongannya. Mau sampai di mana kebohongan bisa ditutup? Mau sampai di mana? Mau tutup rapat-rapat bohong-bohong, satu saat akan ketahuan juga. Dan keyakinan bahwa suatu saat akan ketakutan itu yang menjadi ketakutan bagi Ishak. Tapi apa yang terjadi ketika dia berani? Oh iya, itu saya punya istri. Dia mengakui itu dan dia hidup dalam ketenangan. Dia hidup dalam kedamaian. Dia hidup dalam sukacita. Dan apa yang dia takutkan, apa yang dia khawatirkan tidak terjadi. Kenapa? Karena dia hidup sesuai dengan arahan Tuhan. Dan firman Tuhan memberikan dia keberanian untuk berkata jujur. Jangan berbohong lagi. Itu yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu dalam ayat 12. Mari kita baca ayat 12 dulu. Minta tolong ditampilkan Kejadian 26 ayat 12. Saya akan baca bagi Bapak Ibu semua. Dari ayat 11 dulu saya baca. Lalu Abimelek memberi perintah kepada seluruh bangsa itu. Siapa yang mengganggu orang ini, Ishak atau istrinya, pastilah ia akan dihukum mati. Ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu, Ishak menyangka tanah Gerar tanah yang tandus. Mesir lebih bagus daripada tak Gerar. Dan Ishak mau berpikir ke Gerar. Tapi Tuhan bilang Ishak tetap tinggal di Gerar. Tuhan bilang berikan petunjuk tetap tinggal di situ. Dan Ishak memilih tetap tinggal. Ishak memilih hidup jujur, terbuka. Dia hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan Alkitab dalam ayat 12 bilang ketika Ishak menabur. Mungkin bagi orang lain, orang bodoh menabur di tengah kekeringan. Tidak ada air. Tetapi Tuhanlah sumber kehidupan itu. Dan Alkitab mengatakan Tuhan memberkati tanah di situ. Dan tanah itu diberkati dengan hasil 100 kali lipat. 2 kali lipat, 3 kali lipat, sudah banyak tidak Bapak Ibu? Sudah banyak atau tidak? Banyak sekali. Bapak Ibu, orang yang hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, Tuhan berkati. Dan inilah yang dia alami oleh Ishak ketika dia mendengarkan, dia hidup sesuai dengan arahan firman Tuhan. Keselamatan dia terima yang dia pikir nanti akan kelaparan, habis itu mati, hanya keselamatan ada di Mesir. Tapi ketika hidup di tengah dunia ini, hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka kehidupan itu dia dapat. Dan bukan saja kehidupan, tapi hidup yang berkelimpahan dia dapat.
Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan memberikan bagaimana kehidupan berkat materi yang begitu luar biasa. Tetapi dalam pembacaan ini kita pun juga melihat bahwa bukan saja berbicara tentang materi secara jasmani, tetapi Ishak juga mengalami kehidupan yang berkelimpahan, yaitu menjadi berkat bagi banyak orang. Dan dia mengalami berkat bukan saja secara materi, tapi secara spiritual, secara jiwa, dia mengalaminya. Nanti apa itu yang akan saya lanjut pada poin berikutnya. Dia mengalami berkat yang luar biasa. Bapak Ibu, dari ayat 12 ke atas sampai ayat yang ke-33, ada satu cerita lagi di mana ketika Ishak, tanah yang itu, terus ada sumur yang dulu Abraham beli itu punya Ishak. Dulu tiba-tiba Ishak mengalami kelimpahan yang berkat yang luar biasa. Menurut Bapak Ibu, orang yang ada di sekitar senang atau tidak? Halo? Senang atau tidak Bapak Ibu? Dalam teks pembacaan ini, orang-orang tidak senang sama Ishak. Coba kita baca Bapak Ibu. Di dalam pembacaan yang ada, mari saya ajak Bapak Ibu melihat pada ayat yang ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Maka menaburlah Ishak, tadi 12 kita sudah baca, dan orang itu menjadi kaya dan bahkan lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu, serta sapi, banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Rupanya orang Filistin mulai cemburu kepadanya, dan ayat 15 katakan, segala sumur yang digali pada zaman Abraham ayahnya oleh ayahnya ditutup oleh orang-orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, pergilah dari situ ke tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi makin lama makin berkuasa kepada kami. Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu punya kondisi pada Ishak, melawan tidak Bapak Ibu? Masuk pengadilan ya, sekarang ya, masuk pengadilan kira-kira. Mari aku buka sertifikat. Tapi ayat 17 bilang begini, jadi pergilah Ishak dari situ. Dan pergi ia berkemah ke lembah Gerar, dan ia menetap di situ. Bapak Ibu, Ishak tidak melawan. Ishak tidak bertengkar. Tapi ketika disuruh pergi, Ishak pergi. Dan waktu sampai di lembah Gerar itu Bapak Ibu, rupanya ketika Ishak panggil nama Tuhan, dia berseru kepada Tuhan, lembah Gerar justru makin diberkati oleh Tuhan. Dan kita lihat ini cara unik Tuhan. Saya merenungkan cara unik Tuhan begini. Ishak kan disalahkan. Orang cemburu kepada Ishak sehingga orang bikin bagaimana caranya Ishak supaya Ishak angkat kaki dari tempat itu. Ishak melawan tidak Bapak Ibu? Alkitab tidak ada bilang Ishak melawan. Kalau itu terjadi pada Bapak Ibu melawan atau tidak? Halo? Nah itu bedanya Bapak Ibu, saya dan Ishak ya Bapak Ibu. Pasti kita mungkin bisa saja melawan. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, kalau kita tanya Tuhan, minta petunjuk, kalau Tuhan izinkan kita harus keluar dari tempat itu. Dan kita pergi dengan sukacita, pergi dengan damai sejahtera, tempat kemana saja Bapak Ibu, ayat 22 sampai 33. Justru cerita, waktu Ishak pergi satu tempat itu makin diberkati oleh Tuhan. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Ini luar biasanya. Abimelek dengan orang Filistin yang awalnya usir Ishak, yang cemburu kepada Ishak, karena mereka lihat Ishak makin diberkati oleh Tuhan di tempat itu, mereka akhirnya datang kepada Ishak. Mari kita baca ayat 25 sama-sama, 1 sampai ayat yang ke-30, 1, 2, 3. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hambanya menggali sumur di situ. Datanglah Abimelek dari Gerar mendapatkannya bersama-sama dengan Ahuzat sahabatnya, Pikol kepala pasukan. Tetapi kata Ishak kepada mereka, mengapa kamu datangi aku? Bukankah kamu benci aku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu? Jawab mereka, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau. Dan baiklah kita mengikat perjanjian dengan engkau. Bahwa engkau tidak berbuat jahat kepada kami seperti yang kami tuduhkan atau mengganggu engkau. Dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu dan biarkan engkau pergi dengan damai. Bukankah engkau sekarang diberkati oleh Tuhan? Ayat 30.
Kemudian Ishak mengadakan perjamuan bagi mereka. Lalu mereka makan dan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Alkitab bilang Ishak tidak komplain. Ishak cuma datang berseru kepada Tuhan. Dia hanya mendirikan mezbah siang dan malam. Tuhan tolong. Bukankah Tuhan suruh saya kayak Geral? Sekarang saya sudah Geral. Kok saya dibeginikan Tuhan? Tuhan bilang, oh ya wes, enggak apa-apa, menyingkir saja. Rupanya sampai ketika Ishak makin diberkati oleh Tuhan. Dan orang yang benci Ishak, orang yang mengusir Ishak justru datang. Mereka bilang, weh rupanya dia benar, kita salah. Bapak Ibu, kadang-kadang kata salah dan benar tidak perlu kita katakan kita benar. Serahkan saja buat Tuhan. Serahkan saja buat Tuhan. Maka Tuhan yang menjadi pembela kita. Kadang-kadang kita mengandalkan manusia untuk menjadi pembela kita. Bisa saja manusia justru menjatuhkan kita. Tapi ketika Tuhan menjadi pembela kita, siapakah lawan kita, kata firman Tuhan. Oleh sebab itu Alkitab bilang, jangan andalkan manusia tapi tetap andalkan Tuhan. Artinya apa Bapak Ibu? Jangan main dua kaki. Andalkan Tuhan tapi andalkan manusia. Tuhan bilang orang yang mendua hati hidupnya akan bimbang. Tapi ketika kalau kita andalkan Tuhan seperti Ishak, terus andalkan Tuhan. Dan Tuhan membuat mata lawan-lawannya Ishak justru tercengang dan datang sendiri kepada Ishak. Dan Bapak Ibu, berapa kali saya mendengar kesaksian demikian. Orang-orang datang, wih makin diberkati, makin luar biasa. Ya cuma bilang terima kasih Tuhan Yesus. Kita tidak perlu membela diri terlalu jauh banyak. Membela diri, pasang di status, di Facebook, di Instagram, membela diri, mau kasih masuk di media sosial atau di mana. Datang minta pembelaan Tuhan saja Bapak Ibu. Yakinlah Tuhan akan bela Bapak Ibu semua. Ini yang terjadi pada Ishak. Dan ini yang saya bilang Bapak Ibu. Orang yang memberi diri dipimpin oleh firman Tuhan, dia akan mengalami keselamatan. Bukan hanya di dunia akhirat, dunia tapi saat ini pun. Bukan saja kisah yang terjadi pada Ishak 2000 tahun lalu. Tapi siapa yang percaya pembelaan Tuhan masih ada buat kita semua. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan, kisah Alkitab, kisah tentang pemeliharaan Tuhan bukan terjadi hanya berhenti pada lalu. Sampai hari ini pun Bapak Ibu, kita yakin bahwa kalau Ishak dipelihara oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan karena taat pada firman Tuhan. Yakin dan percaya juga bahwa keselamatan itu Bapak Ibu terima. Inilah mengapa sampai setiap kali waktu terus diajarkan baca firman, renungkan firman Tuhan. Karena yakinlah Bapak Ibu, firman Tuhan bukan hanya sebuah pengetahuan yang terjadi pada masa lalu dan pengetahuan hanya tentang kekekalan yang ada. Tapi firman Tuhan juga bisa menyelamatkan Bapak Ibu saat ini. Bapak Ibu, saat ini tempat-tempat untuk bagaimana klinik-klinik untuk orang yang stres, untuk orang yang depresi, itu semua sekarang marak di mana-mana. Tapi sayang sekali orang Kristen, Tuhan sudah kasih obat yang paling manjur, firman Tuhan. Maka Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ada galau, Bapak Ibu mungkin anak muda sedang putus cinta, sedang tidak punya pekerjaan, bagaimana mau cari arah hidup ke depan, bagaimana? Nyanyi lagu rohani. Kenapa lagu rohani? Bapak Ibu, lagu rohani itu firman yang dinyanyikan bukan? Amin. Jadi kalau dibilang ini pujian panjang sekali, tidak apa-apa, pujian panjang tidak apa-apa. Karena itu firman yang dinyanyikan. Baca firman Tuhan, dengar khotbah, khotbah itu firman yang diuraikan. Kemarin waktu dengan anak remaja, saya tanya apa cita-cita. Mereka begini. Saya bilang, selama Tuhan pimpin kita, kalian jangan takut. Selama Tuhan di pihak kita ya. Bapak Ibu, kita punya orang tua saja, yang ada di pihak kita, kita takut tidak Bapak Ibu kalau ada orang tua ya. Kalau ada orang tua di tengah-tengah kita, Bapak Ibu, anak-anak remaja, ada orang tua yang masih hidup, yang nanti jamin kuliah dan lain-lain. Kira-kira menurut Bapak Ibu, anak-anak muda takut tidak? Pasti kemungkinan besar tidak takut. Ada papa mama sayang. Saya mau kasih tahu, Tuhan Yesus lebih sayang Bapak Ibu, Saudara, lebih sayang anak remaja dan pemuda daripada orang tua. Dan selama Tuhan ada bersama kita, jangan takut, jangan bimbang.
Mari sekali lagi dari mimbar ini, jangan pernah bosan, jangan pernah berhenti untuk baca firman, untuk renungkan firman. Karena firman itu menjadi jaminan keselamatan, hidup dalam kekekalan, tapi juga hidup saat kiranya Tuhan memberkati kita semua.